Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya mau melanjutkan informasi yang terkait dengan adanya informasi bahwa tunjangan guru terkait dengan sertifikasi guru. Ada informasi yang ingin saya sampaikan bahwa tunjangan sertifikasi guru, baik guru ASN maupun non-ASN itu tidak lagi lewat daerah. Harapannya di tahun 2025 seperti itu. Nah, tentu banyak guru-guru yang akan bertanya-tanya terkait dengan hal tersebut. Ada juga mungkin guru-guru yang mungkin kalau guru-guru yang tidak sabar, mereka berharap bahwa kenapa sih nggak langsung saja gitu ya? Kenapa harus menunggu beberapa bulan lagi semacam itu? Jadi perlu Bapak Ibu harus membaca aturan-aturan yang terkait dengan sertifikasi guru itu ditransfer di bulan-bulan berapa saja ya. Kalau nggak salah itu Permendikbudristek nomor 43 tahun 2023. Bapak Ibu baca aturan tersebut. Nah, tetapi yang harus saya utarakan, yang harus saya sampaikan di sini bahwa ada diskusi awal yang menyatakan bahwa para guru itu berharap bahwa di tahun 2025 ini tunjangan sertifikasi guru terutama untuk guru-guru ASN itu tidak lagi mangkir di rekening pemerintah daerah, tetapi langsung ke rekeningnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat pemberitaan di Kumparan News ini, seperti yang disampaikan oleh Menteri PMK tunjangan guru, itu akan langsung ditransfer, tetapi renovasi sekolah itu yang diprioritaskan. Nah, dari berita ini, Menteri PMK itu Pratikno menyampaikan bahwa adanya usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti terkait dengan tunjangan profesi guru. Nah, menurutnya, sistem baru ini akan memungkinkan tunjangan ditransfer langsung kepada para guru. Jadi, Bapak Ibu, ini akan mengikuti mekanisme seperti yang telah dilakukan ke guru-guru non-ASN. Jadi perlu untuk Bapak Ibu pahami juga, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa guru-guru non-ASN itu yang sudah tersertifikasi, mereka mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya itu langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Gitu. Nah, melalui itu, Menteri Pendidikan itu punya ide bahwa kalau guru non-ASN aja itu bisa ditransfer langsung ke rekeningnya masing-masing, kenapa yang guru ASN itu harus melalui rekening daerahnya masing-masing? Kenapa tidak ditransfer langsung ke rekeningnya gitu? Nah, itu dari situlah Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau kita tarik lebih mendalam, ada banyak guru yang mengeluhkan tunjangan yang seringkali terlambat atau ditahan di tingkat daerah. Jadi ini juga diperkuat dengan pernyataan salah satu anggota DPR di Komisi 10 pada waktu rapat dengan Menteri Pendidikan. Nanti akan saya tampilkan potongan videonya di sesi akhir mungkin ataupun di tengah-tengah terkait dengan pernyataan anggota DPR tersebut, bahwasanya ternyata kondisi masing-masing daerah itu ya memang berbeda-beda Bapak Ibu ya, terutama kalau di daerah tertinggal ya sangat jauh sekali ya. Mereka sangat miris sekali, sehingga kalau misalnya tunjangan sertifikasi gurunya sudah ditahan, kemudian mereka harus mengalami medan yang cukup sulit untuk bisa sampai ke sekolahnya. Mau seperti apa lagi yang harus pemerintah lakukan untuk bisa menyenangkan mereka-mereka ini. Nah, kemudian anggota DPR RI itu turut menyoroti masalah ini ya, untuk menggarisbawahi lemahnya sebenarnya pengawasan yang terjadi saat ini gitu. Nah, di sisi yang lain, pemerintah itu sedang menjejaki skema transfer langsung tunjangan guru dari pusat ke rekening guru. Nah, Menteri Pendidikan itu telah berkomunikasi nih Bapak Ibu dengan Menteri Keuangan untuk membahas mekanisme ini. Gitu. Nah, usulan skema baru itu memungkinkan bahwa tunjangan profesi guru langsung masuk ke rekening guru tanpa melalui daerah, atau mereka menyebutnya adalah sistem BOS ya. Jadi tidak melalui atau mangkir dulu di rekeningnya pemerintah daerah masing-masing. Karena kenyataannya Bapak Ibu ya, seperti banyak komentar di YouTube saya itu, mereka mengeluhkan bahwa kenapa sih harus melalui rekening menteri, melalui rekening para pejabat daerah dulu sih, di bupati ataupun wali kota dan lain-lain. Bahkan ya mirisnya ada juga yang sampai mendapatkan potongan ratusan ribu gitu. Nah, saya juga tidak tahu kenapa kok harus dipotong gitu ya. Padahal itu adalah haknya mereka, haknya guru-guru gitu.
Nah, saat ini sistem serupa itu sudah diterapkan untuk tunjangan guru non-ASN. Jadi atas dasar itulah Bapak Ibu Menteri Pendidikan itu berkomitmen bahwa semestinya untuk tunjangan sertifikasi guru ASN itu harus sama dengan guru non-ASN. Artinya sama seperti apa Bapak Ibu? Bukan dalam hal jumlah ya, tetapi sistemnya sama, mekanismenya sama. Artinya kalau guru ASN itu kan harus melalui rekening masing-masing daerah. Sedangkan untuk guru non-ASN itu langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Jadi nanti di situ di tahun 2025 ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sedang mengupayakan dengan Menteri Keuangan untuk bisa bahwa tunjangan sertifikasi guru itu langsung ditransfer ke rekeningnya. Tetapi kalau kita lihat dari regulasi yang ada Bapak Ibu, ternyata hingga saat ini itu belum ada regulasi formal yang menetapkan perubahan mekanisme transfer tunjangan ini. Artinya transfer tunjangan sertifikasi guru ASN. Jadi tunjangan sertifikasi guru ASN dan non-ASN itu masih disalurkan melalui mekanisme yang lama. Nah, ini yang menjadi tugas berat untuk para Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merubah formal atau regulasi yang ada terkait dengan sepertinya regulasi tersebut itu lebih merugikan guru-guru. Nah, skema transfer langsung masih dalam tahapan usulan Bapak Ibu. Nah, regulasi resminya itu seperti Permendikbud atau keputusan menteri itu diperlukan untuk validasi. Kemudian di sisi yang lain itu ada kritik terhadap infrastruktur pendidikan, terutama di infrastruktur daerah 3T. Kekompleksan masalah pendidikan di daerah 3T itu terluar dan terbelakang itu menjadi sorotan. Di mana kalau kita lihat ternyata masih banyak sekolah di daerah 3T itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan seperti kandang binatang, seperti itu yang disampaikan oleh anggota DPR Komisi 10 dalam rapat dengan Menteri Pendidikan ya, baik itu pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan juga kebudayaan. Seperti itu. Nah, tentunya harapan untuk pemerintah ini bahwa ada harapan besar kepada pemerintah baru untuk membawa setidaknya perubahan yang signifikan termasuk memperbaiki infrastruktur sekolah untuk ya dapat meningkatkan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Di sisi yang lain itu ada harapan tentunya untuk semua guru-guru ya, terutama di daerah guru 3T ya, di daerah 3T ini bahwa mungkin ya honornya itu harus berbeda lah dengan yang di kota-kota gitu ya, karena Bapak Ibu kalau misalnya melihat kondisi guru-guru yang ada di 3T itu sangat memprihatinkan gitu ya. Udah fasilitasnya kurang, kemudian mereka harus menuju ke sekolah itu puluhan kilo ya, kemudian medannya tidak mudah. Nah, itu saya kira pemerintah harus bisa memberikan apresiasi lebih terhadap guru-guru yang ada terutama di daerah tertinggal ini ya. Artinya saya tidak menyampingkan guru-guru yang bukan di daerah tertinggal ya, tetapi guru-guru yang bukan di daerah tertinggal terutama di kota-kota itu menurut saya dalam kacamata saya itu mereka sudah fasilitasnya sudah bagus, bahkan mereka ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang lain, bahkan dengan transportasi yang memadai. Nah, berbeda dengan daerah-daerah yang 3T ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book, kemudian mungkin modul PPG, ataupun template PowerPoint yang siap dipakai, Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.